Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bertemu melalui renungan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Dan pada pagi hari ini mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang jangan mengambil, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan mengambil, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apakah arti dari tema kita pada pagi hari ini? Kalau kita artikan satu persatu, kata per kata, maka artinya adalah sebagai berikut. Kata jangan adalah kata yang menyatakan melarang, berarti tidak boleh. Kata mengambil berarti memegang, mengangkat dan menyimpan. Kata tetapi adalah kata penghubung untuk menyatakan hal yang bertentangan atau tidak selaras. Kata serahkanlah berarti memberikan, menyampaikan dan memasrahkan dengan penuh kepercayaan. Kata kekhawatiranmu adalah segala hal yang membuat perasaan kita menjadi cemas dan gelisah. Padahal segala hal yang membuat kita khawatir, yang membuat perasaan kita menjadi cemas dan gelisah tersebut belum diketahui dengan pasti dan belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Kata kepada berarti kata depan untuk menandai suatu tujuan. Kata Tuhan adalah sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, yaitu sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan yang maha perkasa. Tentunya sebagai orang percaya, Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan Yesus yang kita puja, yang kita sembah sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa dalam kehidupan kita. Lawan kata dari mengambil segala kekhawatiranmu adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apakah arti dan perbedaan di antara kata jangan mengambil segala kekhawatiranmu dengan kata serahkanlah segala kekhawatiranmu? Arti dan perbedaannya adalah kata jangan mengambil segala kekhawatiranmu berarti kita tidak boleh memegang, mengangkat, dan menyimpan semua hal yang menyebabkan kita khawatir, yaitu semua hal yang menyebabkan perasaan kita menjadi cemas dan gelisah. Semua hal tersebut tidak boleh kita simpan ke dalam hati dan pikiran kita atau menyimpan kepada siapa saja, kecuali selain kita menyerahkannya, mempercayakannya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah dan yang kita puja. Sedangkan kata tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan berarti kita tidak boleh memberikan, menyampaikan, memasrahkan, dan mempercayakan dengan sepenuh hati kita semua hal yang membuat kita khawatir, yaitu semua yang membuat perasaan kita menjadi cemas dan gelisah kepada siapapun, kecuali kita serahkan, kita percayakan hal tersebut kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Mengapa kita tidak boleh mengambil tetapi harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Mengapa kita tidak boleh mengambil tetapi kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Penyebab mengapa kita tidak boleh mengambil tetapi harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan adalah yang pertama, karena kekhawatiran akan menggerogoti hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu jangan ambil, tetapi serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab jika tidak demikian, kekhawatiran akan menggerogoti hati dan pikiran kita. Kita semuanya tentu saja mengenal yang namanya rayap. Kekhawatiran itu sama seperti rayap yang menggerogoti suatu benda yang mudah rapuh.
Sekalipun rayap kecil-kecil, tetapi karena mereka banyak, mereka menggerogoti dengan cara menggigit kecil-kecil. Sedikit demi sedikit gigitan yang berulang-ulang akan merusak, menghabisi, dan merubuhkan sesuatu benda yang mudah rapuh. Rayap tidak akan bisa menggerogoti benda-benda yang keras, yang tidak mudah rapuh seperti batu, besi, baja, dan sebagainya. Rayap akan mudah menggerogoti suatu benda yang rapuh seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang mengganti bahan-bahan material untuk membangun sebuah rumah dengan bahan-bahan material yang berbahan keras, dengan tujuan tentu saja untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh rayap tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk memutuskan pada pagi hari ini, seberapa kecil pun dan seberapa besar pun semua kekhawatiran yang sedang kita hadapi, jangan mengambil, yaitu membawa, mengangkat, dan menyimpannya ke dalam hati dan pikiran kita. Tetapi dengan bersegeralah untuk menyerahkannya, mempercayakannya kepada Tuhan Yesus. Supaya semua kekhawatiran tersebut tidak menumpuk dan menjadi banyak dan menggerogoti kehidupan kita. Akhirnya hati dan pikiran kita menjadi rapuh dan mudah rubuh karena dipenuhi dengan berbagai kekhawatiran yang menjadikan kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai perasaan cemas dan berbagai perasaan gelisah. Kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai perasaan cemas dan gelisah akan membuat kita kehilangan hati yang bergembira, yang menyebabkan semangat kita menjadi patah. Jika dibiarkan berlarut-larut, akhirnya muka kita menjadi tidak berseri-seri dan hati kita menjadi pedih serta kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan ini, seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 15 ayat 13. Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya hati kita tetap bergembira, muka kita tetap berseri-seri, hati kita tidak menjadi pedih, dan semangat kita tidak menjadi patah, marilah kita belajar untuk mengambil keputusan hari ini, yaitu menyerahkan, mempercayakan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya Tuhan Yesus berjanji dan berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita raih, mari kita rebut, mari kita miliki jiwa yang tenang tersebut dengan datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala kekhawatiran kita, mempercayakannya kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita, untuk melepaskan kita dari segala sesuatu yang menyebabkan kita khawatir, dari segala yang menyebabkan perasaan kita menjadi cemas dan gelisah. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, pada pagi hari ini kembali kami mengatakan kepada kita melalui renungan yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini, marilah kita untuk belajar, jangan mengambil, tetapi serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berharap dan mempercayakannya kepada Tuhan Yesus, karena kita percaya Tuhan akan segera menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu yang kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan yang ada dalam rumah tangga kami, dalam keluarga, usaha pekerjaan kami, dalam studi kami Tuhan, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini yang membuat kami khawatir, yang membuat hati kami gelisah, yang membuat hati kami cemas, hari ini kami belajar Tuhan untuk tidak mengambilnya, tetapi kami Tuhan Yesus menyerahkan, mempercayakannya kepada Tuhan Yesus yang akan melepaskan, yang akan menolong kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelumnya kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini, tolong negara ini Tuhan Yesus, yaitu pemerintah, pemimpin yang
yang ada Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan, presiden, wakil presiden, baik itu seluruh menteri jajaran yang ada. Beri mereka Tuhan kemampuan untuk mengelola bangsa ini Tuhan Yesus, baik itu yang ada memimpin di pusat maupun di daerah. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin. Kami berdoa buat pandemi yang ada Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi yang ada, biarlah sosial budaya politik, keamanan ekonomi tetap terjaga, tercipta dengan baik. Kami berdoa saat ini buat anak Tuhan, buat umat Tuhan. Berkati Tuhan Yesus yang ada di tengah bangsa ini, secara khusus umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di JSS Tuhan Yesus, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lea Amin sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, dalam apapun aktivitas kegiatan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya.